Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 03 Kendal Sari, yang saya hormati rekan-rekan guru SD 03 Kendal Sari, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan berbagi aksi nyata budaya positif. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenankan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga inti. Yang keempat lain-lain. Dan yang kelima doa atau penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yakni sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 03 Kendal Sari. Kepada beliau Bapak Kusmoro kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sesi berbagi aksi nyata budaya positif, yaitu untuk calon guru penggerak angkatan 5. Mudah-mudahan dalam acara ini bisa berjalan dengan lancar, mendapat kemudahan, kekuatan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kami sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya Rabbal. Yang kami hormati, yang pertama dari Ibu Kartumi selaku CGP Angkatan 5 Kabupaten Pemalang, dan rekan-rekan guru SD 3 Kendal Sari serta peserta CGP dari Kecamatan Taman dan Kecamatan mana Mbak? Kecamatan Taman. Mudah-mudahan dalam acara ini ya
yaitu mengenai guru penggerak, bahwa guru penggerak saat ini adalah guru yang sangat langka. Karena apa? Di SD kami yang dulunya semua mendaftar, yang lulus hanya 1. Buku yang lain ketokan orang ngerti apa keprimen, ya, yang lulus hanya 1. Nah itu ya, mudah-mudahan dalam kegiatan ada gotong royong, kolaborasi dan diskusi antar guru penggerak ini bisa menjadikan informasi ini saling tukar menukar dan mendapat informasi yang baru. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa mulai tahun ini ya, yang angkatan kelima tahun 2022 ini kemarin ya mendapat istilahnya simposium atau apa ya Bu, itu yang pernah saya ikuti di SMK Negeri Ampel Gading, itu diikuti oleh seluruh guru penggerak se-Kabupaten Pemalang ataupun mendapat tempat atau bagiannya berbeda-beda. Ada yang di SMA Negeri 1 Petarukan, ada yang di SMK Negeri Ampel Gading. Lah guru penggerak ini adalah suatu contoh ya, yang nantinya akan menjadi guru yang merdeka belajar, atau istilahnya yang menjadi contoh di seluruh kabupaten, karena melalui seleksi atau melalui testing, ujian berbagai macam yang diujikan. Jadi mari kita dukung sebagai guru penggerak, karena di dalam kegiatannya itu berbagai macam yang didiskusikan atau yang diinformasikan oleh sesama guru penggerak. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini nanti bisa lulus semua. Karena angkatan yang pertama saya mendengar itu hanya berapa orang yang tidak lulus. Dari 2.395 itu yang tidak lulus 6 orang. Itu angkatan yang pertama yang sudah lulus. Yang kedua, bagaimana Bu, apa sudah lulus apa belum? Ini adalah angkatan yang pertama yang pernah saya dengar itu lewat media, bahwa di seluruh Indonesia ini sudah digalakan oleh Mendikbud Ristek, yaitu dari Bapak Nadiem Makarim, itu untuk digerakkan supaya guru-guru ini bisa belajar melalui media, melalui internet dan lain sebagainya. Karena hal ini sangat penting. Sekarang adalah eranya teknologi, era informasi menggunakan media elektronik. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam acara diskusi atau aksi nyata budaya positif ini kita dukung ya, mudah-mudahan bisa semua yang ikut bisa lulus 100%. Amin ya rabbal. Sekian saja, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Menginjak acara yang ketiga, yakni acara inti, berbagi aksi nyata budaya positif, program guru penggerak angkatan 5 yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Kartumi SPD
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kusmoro, Kepala SD Negeri 03 Kendalsari. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru dari SD Negeri 03 Kendalsari. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Pak Kus selaku Kepala Sekolah karena telah memberikan dukungan penuh kepada saya sehingga saya bisa mengikuti pelatihan calon guru penggerak angkatan 5 ini. Kemudian kepada rekan-rekan guru juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga saya bisa sampai di titik ini, bisa menjalani pelatihan calon guru penggerak ini. Jadi sedikit flashback ke belakang bahwa saya sudah mulai melakukan pelatihan ini sejak bulan Mei dan insya Allah jika lulus nanti adalah sampai bulan Desember. Kemudian kemarin berhenti sejenak karena ada perubahan, karena ada sesuatu jadi berhenti pada bulan Juli dan kemudian dimulai lagi pada bulan Agustus sehingga kita mundur 1 bulan, setengah bulan sehingga lulusnya pun mundur. Pada kesempatan ini saya berdiri di sini, mohon izin bukan berarti saya ini menggurui atau lebih pintar dari Ibu ya, tidak. Saya hanya ingin membagikan sedikit ilmu yang sudah saya peroleh melalui pelatihan calon guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan berbagi aksi nyata budaya positif tentang sebelumnya kita ini dulu breaking dulu ya Bapak Ibu. Monggo Mbak, slide kedua. Nah, ini di sini ada gambar gajah cantik. Gajah itu biasanya besar ya Ibu ya. Kemudian kalau semut kecil. Nanti kita bersama-sama sebelum aksi nyata kita mulai biar otak kita itu agak panas dikit, badan kita itu panas ya, enak. Kita breaking dulu ya. Kalau aku bilang gajah, nanti Ibu jawabnya gajah apa sih Bu? Besar, tapi gajah besar. Semut kecil. Tangannya begini ya. Jadi otak kanan, kita perpaduan otak kanan dan otak kiri. Yuk, kita latihan yuk. Ayo berdiri yuk Bapak Ibu. Ayo Pak Nendi. Konsentrasi. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Ih, Bu Wiwit. Ayo sekali lagi Bu Wiwit, semangat. Yuk konsentrasi. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Oke, sudah benar semua. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu, Bapak juga. Itu sedikit breaking sebelum kita mulai ke. Nah, ini pada kesempatan ini sebelum aksi nyata saya akan membagikan sedikit tentang filosofi KHD. KHD tahu ya Bapak Ibu ya? Ini fotonya. Bapak Ki Hajar Dewantoro. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik diibaratkan seorang petani dan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai. Apabila dirawat dengan baik, maka biji tersebut akan tumbuh dengan baik. Seperti kita ketahui ya Bapak Ibu ya, kalau di daerah kita namanya pertanian kan kita sudah hafal sekali.
Jadi guru ini diibaratkan seorang petani, sementara anak-anak kita ibaratkan sebagai biji tanamannya. Jadi guru hanya bertugas untuk menuntun anak didiknya agar bisa mengembangkan potensi sesuai dengan kodrat alamnya. Kalau kita menanam padi, maka akan tumbuhlah padi. Kalau kita menanam padi, kita pinginnya jagung, bisa apa tidak Ibu? Tidak bisa. Begitu juga dengan yang tadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau kita si anak itu sudah dari rumah sudah pinter, maka dia akan bertambah pinter dengan kita rawat, dengan kita bimbing. Tapi kalau anak yang pinter kita bawa ke sekolah, kemudian kita menginginkan agar mereka misalnya pinternya matematika, kita menginginkan dia pintar menggambar, maka itu akan sulit ya. Jadi kodratnya anak itu dari rumah dia sudah misalnya minatnya membaca, minatnya menggambar, yaitu akan kita sebagai guru harus mengembangkannya dengan memupuknya, dengan mendidiknya. Monggo Mbak. Nah, pada pelatihan yang saya ikuti ini, di sini saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut tadi, maka seorang guru itu tidak hanya guru penggerak, tapi juga kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai nilai dan menjalankannya perannya agar dapat menuntun tumbuh kembang anak melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau dulu ya, pada zaman sejak dulu pembelajaran itu berpihak pada guru, bukan pada murid. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid. Kemudian yang kedua adalah inovatif, mampu mengembangkan berbagai macam media pembelajaran, merancang ya, kemudian kreatif juga, kemudian mandiri. Seorang guru itu harus mandiri, serta yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kolaboratif. Kolaboratif ini bisa dengan rekan guru, kepala sekolah maupun dengan wali siswa atau wali murid. Peran guru penggerak yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Sudah tentu seorang pendidik ya menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin di kelasnya. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Seorang guru penggerak harus memiliki visi yang mengarah ke perubahan yang lebih baik, baik itu perubahan di dalam kelas maupun di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru dapat menggunakan pendekatan manajemen perubahan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Apa itu bagja? Bagja itu yang pertama yaitu 1. Membuat B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Kemudian yang A. Atur eksekusi. Budaya positif. Budaya positif ini saya pelajari di modul 1.4 ya Bapak Ibu. Selama bulan Mei sampai sekarang saya baru belajar 1.1, 1.2, 3.4, kemudian ini yang terakhir 2.1, baru 5 modul. Oke, budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang baik nanti akan menjadi sebuah budaya positif. Selain itu, untuk mewujudkan budaya positif, perlu adanya pembiasaan disiplin positif di lingkungan sekolah. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif yang sesungguhnya adalah sebagian besar orang mengartikan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan. Seringkali juga disiplin dikaitkan dengan hukuman. Disiplin positif tidak ada kaitannya dengan hukuman.
karena hal itu tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar, syarat utamanya adalah disiplin diri yang muncul karena adanya motivasi intrinsik atau dari dalam atau dorongan dari dalam diri sendiri, bukan karena motivasi ekstrinsik atau dorongan dari luar. Nah, coba Ibu, ini ada permainan. Kita bermain cobalah buka. Nanti kita mainnya berpasangan. Yang satu mengepalkan tangan, yang satunya merayu apa gimana caranya, pokoknya ya. Anggap saja bayangkan ya. Ini berpasang-pasangan, mau ya? Oke. Bayangkan bahwa Anda ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Monggo kita praktekkan yuk. Yuk berpasang-pasangan yuk. Iya, bayangkan bahwa yang ada di kepalan tangan Anda ada sesuatu yang sangat berharga menurut Anda. Satu saja tangannya yang mengepal. Mbak Elsa, itu Pak Pos dirayu atau Mbak Mendu belum buka mboten? Satu nih 30 detik ya. Dirayu apakah Pak Pos mau membuka kepalanya apa tidak dirayu Mbak Elsa? Kalau nggak mau dirayu dipaksa. Baik, ini kok saling mengepal. Satunya mengepal, satunya merayu. Iya satu lah. Jadinya di luar kayak gini. Kayak contohnya. Biar membuka. Iya, itu isinya mungkin apa rahasia apa mungkin ya. Sudah? Kan diprakteknya salah satu orang. Apa ada yang bisa tadi berhasil membuka kepala? Oh, Bu Ati nih, kelihatannya tadi membuka Bu Ati. Bu Desi, kok bisa sampai Bu Ati membuka kepala? Keprimen nih caranya? Yang apa? Oh, yang merayu. berarti gagal Bu Ati merayunya Bu Desi ya. Bu Desi tetap kekeh memegang ini, menyimpan sesuatunya. Mengapa Bu Desi? Alasannya apa kok nggak membuka Bu Desi? Ya alasannya Bu. Ini sangat berharga. Berarti tidak berharga. oh iya sangat berharga. Saya kayak lepas apa mikir Ibu? Tuti ya? Lepas Mbak Nur. Bu Tuti kenapa bisa melepas? Diapakan sama Bu Nureni? Merayunya terlalu. Dirayu. Pintar merayu jadi Mbak Nur ya. Ya jadi Bapak Ibu ini ya. Permainan kita ini menunjukkan bahwa yang mengontrol diri murid ini adalah bukan orang lain. Yang mempunyai kontrol memegang kendali untuk membuka maupun menutup kepalan tangan adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid. Jadi kalau kita mau mengontrol murid, jangan kita yang mengontrol, tapi biarkan si murid ini memiliki motivasi dari dalam diri mereka. Monggo Mbak. Ini ada Dr. William Glaser dalam kontrol teori. Ada 4 ilusi atau miskomunikasi yang sering dilakukan oleh ibu, bapak, bahkan saya dulu juga sering. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi aku sering beranggapan bahwa sayalah yang berhak atau bertanggung jawab untuk mengontrol murid. Itu salah ya Ibu, menurut si penelitian dari Dr. William. Itu salah karena seharusnya yang mengontrol murid adalah diri murid sendiri. Seperti tadi kita bermain kepal tangan itu. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang kita memberikan sesuatu yang hebat, penghargaan itu tidak selamanya positif atau bermanfaat. Kadang-kadang anak yang selalu diberi penghargaan itu malah dia lupa dengan kebaikannya, maka dia malah pinginnya malah mendapat penghargaannya, bukan malah untuk berbuat positifnya, malah dia lupa. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
kita sering kadang-kadang mengkritik anak, kamu kok selalu nilainya 0 sih, gimana sih? Nah itu malah justru kritikan itu membuat si anak itu merasa down, merasa bersalah, bahkan jadi mengucilkan diri ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ibu-ibu ini kan dewasa, jelas dewasa insya Allah ya. Kalau anak-anak ya belum dewasa. Nah itu kita jangan mentang-mentang kita dewasa kita mengongkon memerintahkan anak dengan semaunya kita. Kemudian, nah ini ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Stimulus respon berarti yang biasa kita lakukan adalah melihat bahwa kebutuhan kita itu sama, kita sama-sama makan, kita sama-sama minum gitu ya, kita biasanya begitu ngomongnya. Padahal menurut teori kontrol yang tadi disampaikan oleh Dr. William, bahwa realita kebutuhan kita itu ternyata berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon yang biasanya sudah-sudah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Seharusnya yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ayo Bu, kita praktekkan ya. Jangan mengubah orang agar sama dengan kita. Jangan mengubah murid agar berpandangan yang sama dengan kita. Tapi kita harus memahami pandangan murid tentang dunia ini. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang benar adalah semua perilaku pasti memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Ini juga salah ya. Yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, miskonsepsi yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Itu salah. Yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jika dibujuk gagal seperti tadi Bu Tuti, siapa tadi bisa membuka ya? Itu salah ya Bu. Besok lagi harus kolaborasi dengan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya saya mau membuka karena Ada konsensusnya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Kemudian bentuk disiplin positif. Dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkan budaya positif, strategi yang harus ditinjau ulang adalah bentuk disiplin positif yang ada dan sudah berjalan di lembaga kita selama ini. Jadi disiplin positif yang sudah berjalan di lingkungan kita ini kan banyak ya Ibu. Seperti kalau anak-anak baru masuk, kita senyum, kita membudayakan 5S. Senyum, sapa, sopan, santun, sama apa satunya salam. Ya kemudian kalau masuk, anak-anak sebelum pembelajaran berdoa, kemudian kalau pulang juga berdoa. Itu salah satu budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gozen dalam bukunya Restructuring menyatakan bahwa ada alasan motivasi perilaku manusia, yaitu ada 3 alasan. Yang pertama, manusia mau melakukan, baik manusia maupun murid ya Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti pada saat misalnya kita naik sepeda motor, kita pakai helm. Kenapa pakai helm? Karena takut ditilang gitu ya. Itu kan salah ya. Seharusnya karena apa ya? Keamanan, kenyamanan, keselamatan. Ya, terima kasih Bu. Kemudian motivasi perilaku manusia yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini sudah jelas. Kemudian yang terakhir, motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadikan manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Inilah yang disebut motivasi intrinsik. Nah ini yang paling bagus Ibu, nomor 3 ya. Untuk menjadi manusia yang diinginkan, menghargai diri sendiri. Itu yang paling penting. Bentuk disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia.
kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival, kemudian cinta dan kasih sayang atau belonging, penguasaan power, kebebasan freedom, dan kesenangan atau fun. Jadi tadi kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Misalnya murid kita contohnya nih, ada murid kita namanya Messi. Messi itu sering bertengkar, kata Bu Umi itu ya yang saya dengar, Messi itu sering minta jajan temannya. Kira-kira itu kebutuhan dasar yang belum dipenuhi Messi itu apa, Ibu-ibu? Berarti makan. Ya. Oh, makanan. Nah, Terus karena apa mungkin ada kebutuhan lain yang kurang dipenuhi oleh Messi? kebutuhan dasar berarti dia makan. Iya, makan ya, karena itu minta makan terus. Ada lagi mungkin power, karena kan dia merasa Besar ya. berkuasa mungkin ya, besar badannya. Bisa. Ya, mungkin bisa itu. Nah, kemudian ini posisi kontrol guru. Kalau tadi yang mampu mengontrol diri sendiri adalah lebih baik adalah motivasi dari diri sendiri. Nah, ini posisi kontrol guru. Menurut Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 1998 menyatakan bahwa ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Kalau penghukum, biasanya guru itu suka menyalahkan, nadanya itu kasar. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Biasanya kalimat negatif yang muncul dari guru yang penghukum. Atau kalau tidak dengan kata-kata yang kasar, ya bisa dengan perilaku, misalnya menghukum karena datang terlambat, dihukum di bawah Pak Nendi, gimana ini olahraga? Sering Pak Nendi jadi apa ini kira-kira Pak? Biasanya posisi kontrol yang mana Pak Nendi? Kapan hukum orang jadi teman? Berteman kalau Pak Nendi. Yang namanya olahraga, namanya pembelajaran olahraga itu asli membuat saya itu iri. Iya, karena murid-murid saya, terutama saya itu harus bersaing dengan mata pelajaran olahraga. Mereka itu sangat senang sekali. Ini saya perlu berlatih nih Pak dengan biar murid saya itu lebih tertarik ke saya ini. Oke, kemudian kebutuhan. Oh, ini sudah tadi. Contoh kasus ini. Rizal. Ini kebetulan murid saya namanya sama Rizal, tapi ini bukan saya ini. Rizal kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu yang bernama Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Rizal menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Rizal yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Rizal menertawakan Rizal yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Rizal untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Rizal di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan yang dilakukan oleh Pak Seno? Tidak. Alasannya mengapa? Bu Ati coba. Mengapa Bu Ati tidak setuju? Pak Seno menghukum si Rizal maju ke depan memegang hidungnya, kemudian ditertawakan. Kenapa Bu Ati nggak setuju dengan anaknya menjadi pemalu? Tambah malu ya Bu. Jadi ini termasuknya Pak Seno itu termasuk guru yang kontrol berapa itu? Penghukum ya, ke 1. Terima kasih Bu Ati. Lanjut. Alfikon. Oh, enggak keluarin Alfikon. Ya lanjut enggak? Yang ini. Iya. Keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas
dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Keyakinan kelas itu yang pertama bersifat lebih abstrak dari peraturan. Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas adalah kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, kalau peraturan itu lebih Nyata sih. betul sekali. Iya betul, benar, lebih nyata ya. Kemudian keyakinan kelas itu juga berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Iya. Keyakinan kelas juga dibuat dengan kata-kata yang positif. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kalau yang peraturan kelas kan biasanya jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu kita gunakan yang kata-kata positif. Yang kata-kata negatif kita kurangi. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas ikut dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Jadi kalau peraturan itu biasanya yang membuat adalah bu guru, pak gurunya. Kalau keyakinan kelas adalah yang membuat bersama-sama. Ini adalah curah pendapat antara murid. Yang membuat adalah murid, kesepakatan murid, kesepakatan di kelas. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat setiap waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah, kita sesuaikan dengan kondisi saat itu ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini saya lakukan untuk pada saat saya melakukan penyelesaian kasus di kelas saya. Jadi ada yang namanya menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Ada 3 tindakan yang harus saya lakukan. Untuk keyakinan, menanyakan keyakinan itu ada 2, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kemarin saya sudah menyelesaikan 2 kasus. Siapa itu? Alvira itu nangis. Karena saya tanya, kenapa Mbak Alvira menangis? Dijiwit bu guru katanya begitu. Oh, terus saya bertanya sama siapa itu kemarin yang jiwit, si Sabila. Sabila, wah benar kamu, apa yang telah kamu lakukan kepada Alvira? Saya menjiwitnya bu guru. Kenapa kamu menjiwit? Jiwit itu apa sih? Nyubit. Oh nyubit, iya. Kenapa kamu nyubit? Ya, saya sudah berhasil melakukan ini. Menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi. Mbak. Nah, ini Bapak Ibu, yang inti dari kita kali ini adalah rancangan aksi nyata. Nah, ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mengapa saya melakukan aksi nyata ini? Latar belakangnya adalah bahwa guru merupakan garda terdepan yang berperan untuk menuntun anak agar dapat menumbuhkan karakter, sehingga budaya positif akan tercipta secara sadar pada diri anak-anak. Langkah pertama dalam menciptakan budaya positif di sekolah dimulai dari dalam kelas, dengan menciptakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama guru dan murid. Dan ide nilai-nilai keyakinan ini murni dicurahkan dari murid. Budaya positif yang diterapkan di sekolah dilaksanakan dengan kolaborasi bersama warga sekolah, mulai dari murid sampai kepala sekolah, menuju terciptanya proses kegiatan belajar mengajar di luar maupun di dalam kelas yang menuntun pada kodrat alam dan zaman pada anak, sehingga anak merasa aman, nyaman, serta tercapainya kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan dan saya bagikan kali ini adalah yang pertama, menumbuhkan kesadaran murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya, ada jujur, kemudian apalagi disiplin, tanggung jawab, peduli, cinta tanah air, dan banyak sekali. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah terbentuknya murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, yang merupakan adalah pembelajar sepanjang hayat, bukan
saat itu saja pada saat kita mengajar, tapi harapannya adalah agar mereka lulus nanti sampai mereka tua nanti mereka memiliki disiplin dari dalam diri. Tolak ukur yang pertama, murid mampu membuat keyakinan kelas dan menerapkan budaya positif. Yang kedua, terciptanya suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tolak ukur yang ketiga adalah kondisi sekolah bersih, sehat, aman, dan kondusif. Eliminasi tindakan. Perencanaan yaitu kemarin pada akhir Agustus saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat juga saya ikutkan untuk program budaya positif ini. Yang kedua, rencana yang kedua adalah akan membuat kesepakatan dengan kepala sekolah dan rekan guru mengenai program budaya positif. Yang ketiga, melakukan sosialisasi budaya positif dan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaannya yaitu awal September, baru-baru kemarin berarti ya. Yang pertama, saya memfasilitasi murid dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, memasang hasil keyakinan kelas yang telah dibuat bersama murid. Yang ketiga, pelaksanaan yang ketiga yaitu melaksanakan pembiasaan budaya positif, yaitu kalau setiap hari Senin adalah upacara bendera, kemudian pembacaan doa sebelum dan sesudah pembelajaran, membaca Asmaul Husna, kegiatan Jumat bersih, Jumat beramal, serta Jumat sehat. Evaluasi dilaksanakan selama bulan September. Sampai saat ini berarti saya masih mengevaluasi, melakukan refleksi bersama kepala sekolah dan rekan guru lain terhadap kegiatan yang sudah dilakukan dan merencanakan tindak lanjut. Dukungan yang saya perlukan dalam kegiatan budaya positif ini yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah. Itu yang pertama, yang paling penting, karena dukungan dari kepala sekolah adalah kalau tidak didukung ya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan dukungan dari rekan guru. Kita tidak mungkin menjadikan sekolah ini berhasil, sekolah ini maju tanpa dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru. Yang ketiga adalah murid kelas 5, murid kelas saya sendiri. Kemudian wali murid, tentunya wali murid kelas 5. Kemudian selain dukungan dari pihak-pihak sekolah, saya juga memerlukan dukungan berupa sumber pembiayaan yang relevan, kemudian sarana dan prasarana yang mendukung atau menunjang. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebagai tindak lanjut pembiasaan atau budaya positif yang saya bagi ini, nanti saya memohon ya kita bersama-sama nanti setiap kelas membuat keyakinan kelas. Nanti kita refleksi, kita lihat bareng bagaimana hasilnya. Kalau di kelas saya setelah saya lakukan keyakinan kelas, memang saya lihat hasilnya sangat baik, sangat bagus. Yang tadinya kelasnya kotor, sekarang sudah sangat bersih, setiap hari sudah bersih. Kemudian yang tadinya anak itu suka berkelahi, dengan mereka mengadakan keyakinan kelas, mereka lebih harmonis di kelas, jarang menangis, jarang berkelahi. Itu yang sudah saya dapatkan selama membuat keyakinan kelas. Jadi nanti setiap kelas saya mohon dari kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 5 sudah saya berarti 6 membuat keyakinan kelas ya Ibu ya. Oke, siap? Oke, terima kasih. Sepertinya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga pemaparan saya kali ini bermanfaat bagi diri saya sendiri terutama, kemudian bermanfaat juga bagi Ibu dan Bapak guru, dan bermanfaat bagi SD kita, SD Negeri 3 Kendalsari yang tercinta. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kartumi yang sudah memaparkan budaya positif dengan jelas dan menarik.
Menginjak acara yang keempat, yakni lain-lain, yang akan diisi dengan tanya jawab. Barangkali ada dari rekan-rekan sekalian yang mau menanyakan tentang budaya positif yang baru saja dijelaskan oleh Ibu Kartumi. Kami persilahkan. Ya, kalau sudah cukup jelas, lanjut ke acara penutup mawon ya. Acara yang terakhir yakni penutup yang akan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz SHI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan pada siang hari ini kita mendapatkan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif pada sekolah kita SD Negeri 03 Kendal Sari. Sebagai moderator, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya bila dalam bertutur kata ada salah ataupun hilaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.